Kisah inspiratif Mads Hilgers tolak tawaran menggiurkan dari PSV Eindhoven untuk setia di FC Twente. Mads Hilgers membuat keputusan besar dengan menolak tawaran dari klub besar PSV Eindhoven demi tetap setia bersama FC Twente. Apa yang mendorong pemain muda ini untuk memilih jalur yang tidak mudah ini? Temukan kisah penuh makna di balik pilihan berani Hilgers. Nguyen ketar-ketir dengan King Indo. Jelang Piala ASEAN 2024, pandit Vietnam ingatkan timnas Vietnam soal kekuatan timnas Indonesia. Timnas Vietnam mendapat peringatan keras dari pandit sepak bola menjelang pertandingan penting di Piala ASEAN 2024. Dengan ancaman besar dari timnas Indonesia, apa yang harus dilakukan Vietnam untuk menjaga dominasi mereka di turnamen? Baca ulasan mendalam tentang prediksi dan analisis mereka. Marcelino Ferdinand langsung cetak gol di debutnya untuk Oxford United. Banjir pujian di laga melawan Millwall FC. Marcelino Ferdinand membuat kejutan besar di laga pertamanya untuk Oxford United, langsung mencetak gol melawan Millwall FC di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, menjadi harapan kami malam ini. Apa yang membuat penampilan debut ini begitu spesial? Simak momen bersejarah dan peran besar pemain Indonesia dalam pertandingan malam ini. Ronaldo Quata kembali ke timnas Indonesia, siap tunjukkan kualitasnya di ASEAN Cup 2024. Setelah beberapa waktu absen, Ronaldo Quata akhirnya dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat Shin Tae-yong percaya pada kemampuan pemain muda ini? Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini dan apa yang bisa diharapkan dari Quata di ajang bergengsi tersebut. Fix. Timnas Indonesia hanya diperkuat 4 pemain abroad di ASEAN Cup 2024. Apa dampaknya? Keputusan mengejutkan datang dari pelatih Shin Tae-yong yang hanya memanggil 4 pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mengapa keputusan ini diambil dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi tim? Temukan fakta menarik di balik pemanggilan terbatas ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kisah inspiratif Mads Hilgers tolak tawaran menggiurkan dari PSV Eindhoven untuk setia di FC Twente. Mads Hilgers membuat keputusan besar dengan menolak tawaran dari klub besar PSV Eindhoven demi tetap setia bersama FC Twente. Apa yang mendorong pemain muda ini untuk memilih jalur yang tidak mudah ini? Temukan kisah penuh makna di balik pilihan berani Hilgers. Kisah kesetiaan Mads Hilgers kepada FC Twente akan diulas di video ini. Bintang timnas Indonesia itu diketahui menolak tawaran menggiurkan dari PSV Eindhoven. Menurut catatan Transfermarkt, Mads Hilgers sudah menimba ilmu di Akademi FC Twente sejak 2011. Pemain keturunan Manado itu sempat mencicipi Akademi Sparta Nijkerk Youth sebelum pindah ke Akademi FC Twente. Namun sebelum itu, Mads kecil sejatinya sempat ditawari untuk mengembangkan karier sepak bolanya di PSV Eindhoven. Akan tetapi Mads menolak karena alasan tak mau jauh dari keluarganya. PSV ingin mengontrak saya ketika saya berusia 6 atau 7 tahun. Tapi kemudian saya harus pindah ke keluarga angkat. Saya tidak menginginkan itu, begitu pula orang tua saya, kata Mads. Mads Hilgers kemudian memilih untuk bergabung dengan Akademi Sparta Nijkerk Youth. Kemudian pemain yang sekarang membela timnas Indonesia itu sempat diminati beberapa klub seperti FC Twente, PEC Zwolle, dan Vitesse.
Tetapi, Mas Hilgers akhirnya yakin dengan Akademi FC Twente untuk mengembangkan dirinya. Dia menimba ilmu mulai 2011 hingga berhasil menembus skuad utama dan menjadi pemain andalan pada 2020. Di sana, saya dibina oleh KNVB untuk seleksi regional. Setelah satu latihan, FC Twente PEC Zwolle dan Vitesse datang untuk saya, ungkap Mas. Di FC Twente saya ditempatkan di bek tengah dengan cukup cepat. Itu berjalan dengan baik, tambahnya. Mas Hilgers saat ini masih mempunyai kontrak bersama FC Twente hingga Juni 2026. Namun pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan sedang dibidik beberapa klub di Eropa termasuk dari Italia dan Spanyol. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat. Nguyen ketar-ketir dengan King Indo. Jelang Piala ASEAN 2024, Pandit Vietnam ingatkan Timnas Vietnam soal kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Vietnam mendapat peringatan keras dari pandit sepak bola menjelang pertandingan penting di Piala ASEAN 2024. Dengan ancaman besar dari Timnas Indonesia, apa yang harus dilakukan Vietnam untuk menjaga dominasi mereka di turnamen? Baca ulasan mendalam tentang prediksi dan analisis mereka. Pandit sepak bola Vietnam Quang Huy memberi peringatan ke Timnas Vietnam jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Ketar-ketir lawan Timnas Indonesia, dia mengakui barisan pemain muda skuad Garuda tak bisa dianggap enteng. Meski laga itu masih cukup lama, Quang Huy sudah memperingati Timnas Vietnam akan bahaya Indonesia. Pakar sepak bola itu berbicara tentang skuad Garuda yang tak ragu menurunkan pemain muda dalam turnamen kali ini. Menurut Quang Huy, peran pemain bintang dalam skuad memang penting. Namun dia mengingatkan tidak ada yang bisa menandingi semangat dari para pemain muda. Inilah yang membuatnya khawatir dengan kekuatan Indonesia. Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. Dalam kurung, pemain bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik, kata Quang Huy dilansir dari Soha VN, Sabtu dalam kurung 30 November 2024. Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dan mempunyai jenis bahaya yang berbeda, sambungnya. Jadi kita dalam kurung, Vietnam tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain, tambah Quang Huy. Diketahui Timnas Vietnam akan berada satu grup dengan Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Kedua tim itu akan tergabung dalam grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Filipina. Pertemuan antara Timnas Vietnam versus Indonesia akan terjadi pada matchday grup ketiga. Laga tersebut akan digelar di Viet Tri Stadium PHU Tho, Vietnam pada 15 Desember 2024. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a boy is... Marcelino Ferdinand langsung cetak gol di debutnya untuk Oxford United. Banjir pujian di laga melawan Millwall FC. Marcelino Ferdinand membuat kejutan besar di laga pertamanya untuk Oxford United, langsung mencetak gol melawan Millwall FC di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, menjadi harapan kami malam ini. Apa yang membuat penampilan debut ini begitu spesial?
Simak momen bersejarah dan peran besar pemain Indonesia dalam pertandingan malam ini. Marcelino Ferdinand cetak gol di laga Oxford United versus Millwall FC di pekan ke-18 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 yang berlangsung Sabtu (30 November 2024) pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Disinyalir laga malam ini akan menjadi partai debut Marcelino Ferdinand bersama tim senior Oxford United. Marcelino Ferdinand dalam 4 laga terkini yang dijalani Oxford United di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 selalu masuk daftar susunan pemain (DSP). Meski tidak dimainkan, setidaknya Marcelino Ferdinand menunjukkan dirinya sanggup masuk 20 pemain terbaik Oxford United. Faktor kedua adalah pesaing Marcelino Ferdinand di posisi winger kiri, Przemysław Placheta, mengalami cedera. Selain itu, ada satu fakta lain yang mungkin mendorong pelatih Oxford United, Des Buckingham, memainkan Marcelino Ferdinand. Laga Oxford United versus Millwall FC disinyalir menjadi pertandingan pamungkas Marcelino Ferdinand sebelum gabung skuad timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 20.254. Beredar kabar, Marcelino Ferdinand sudah mendapat izin dari Oxford United untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang 2 tahunan itu. Marcelino Ferdinand dikabarkan merapat ke timnas Indonesia pada 5 Desember 2024. Di saat bersamaan setelah laga malam ini, Oxford United baru kembali bertanding pada 7 Desember 2024. Karena itu, jangan heran jika Marcelino Ferdinand turun di laga malam ini. Kehadiran Marcelino Ferdinand sebenarnya dibutuhkan Oxford United dijadikan sosok pembeda. Dalam 11 laga terkini di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Oxford United hanya menang sekali. Jadi tidak ada salahnya bagi Des Buckingham untuk memainkan Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga melakukan hal serupa di timnas Indonesia. Setelah lama tidak memainkan Marcelino Ferdinand sebagai starter, Shin Tae-yong menjajalnya di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Hasilnya positif, Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia di matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Marcelino Ferdinand bermain malam ini dan langsung mencetak gol? You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Ronaldo Quata kembali ke timnas Indonesia, siap tunjukkan kualitasnya di ASEAN Cup 2024. Setelah beberapa waktu absen, Ronaldo Quata akhirnya dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat Shin Tae-yong percaya pada kemampuan pemain muda ini? Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini dan apa yang bisa diharapkan dari Quata di ajang bergengsi tersebut. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Ronaldo Quata siap tunjukkan aksi terbaik di Piala ASEAN 2024. Kabar menggembirakan datang bagi penggemar timnas Indonesia. Pemain muda berbakat Ronaldo Quata yang kini membela Muangthong United siap membayar tuntas kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Setelah 2 tahun absen akibat cedera panjang, Ronaldo akhirnya dipanggil kembali ke skuad timnas Indonesia untuk ajang Piala ASEAN 2024. Ronaldo, yang baru berusia 20 tahun, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan pelatih asal Korea Selatan itu.
Diungkapkan pada Jumat dalam kurung 29 November 2024, Ronaldo mengatakan, "Saya sangat bersyukur dan senang bisa dipercaya lagi oleh Coach Shin setelah lama tidak dipanggil karena cedera. Puji Tuhan saya diberi kesempatan ini dan semoga bisa memaksimalkan kesempatan yang ada." Kepulangannya ke timnas Indonesia ini semakin menguatkan optimisme Ronaldo untuk tampil maksimal. Ia percaya pengalaman bermain di Liga Thailand bersama Muang Thong United akan menjadi modal penting untuk menunjukkan kualitasnya di level internasional. Liga di Thailand sangat kompetitif. Meskipun saya baru bermain beberapa menit, saya merasa sudah mendapatkan banyak pelajaran yang berguna. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk tampil lebih baik di AFF nanti, tambahnya. Pada ajang Piala ASEAN 2024, timnas Indonesia akan memperkenalkan banyak wajah muda. Meski tim lawan diisi oleh para pemain senior, Ronaldo tetap percaya para pemain muda Indonesia mampu memberikan kejutan. "Saya sangat optimis, kami sangat percaya diri. Pelatih juga memberi dukungan penuh kepada kami," ujar Ronaldo. Dengan semangat dan tekad yang besar, Ronaldo Kuateh berharap bisa membalas kepercayaan pelatih Shin Tae-yong serta memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia tentunya sangat menantikan aksi-aksi gemilang dari pemain muda ini di ajang bergengsi mendatang. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. Fix. Timnas Indonesia hanya diperkuat 4 pemain abroad di ASEAN Cup 2024. Apa dampaknya? Keputusan mengejutkan datang dari pelatih Shin Tae-yong yang hanya memanggil 4 pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mengapa keputusan ini diambil dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi tim? Temukan fakta menarik di balik pemanggilan terbatas ini. Timnas Indonesia siapkan skuad Piala ASEAN 2024. 4 pemain abroad bergabung timnas Indonesia diperkirakan hanya akan diperkuat oleh 4 pemain yang tampil di luar negeri dalam ajang Piala ASEAN 2024. Meski Shin Tae-yong lebih memilih pemain muda di bawah usia 22 tahun. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap memanggil sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Total ada 7 pemain abroad yang dipanggil, namun hanya sebagian yang bisa bergabung karena masalah jadwal dan izin dari klub. 7 pemain abroad yang dipanggil untuk ajang ini adalah Asnawi Mangkualam Port FC, Pratama Arhan Suwon FC, Marcelino Ferdinand Oxford United, Ronaldo Kuateh Muang Thong United, Rafael Struijk Brisbane Roar, Ivar Jenner FC Utrecht, dan Justin Hubner Wolverhampton Wanderers. Meskipun Piala ASEAN 2024 bukanlah turnamen yang tercatat di kalender FIFA, yang berarti klub berhak menahan pemainnya, 4 pemain abroad sudah dipastikan akan bergabung dengan tim Garuda. Ronaldo Kuateh menjadi pemain pertama yang bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini sudah tiba di Bali United Training Center, Gianyar, pada hari pertama pemusatan latihan. Sementara itu, Asnawi Mangkualam akan bergabung setelah selesai bermain untuk Port FC pada 4 Desember 2024. Pratama Arhan juga dipastikan akan bergabung pada 1 Desember 2024. Marcelino Ferdinand yang kini bermain untuk Oxford United dipastikan akan tampil di fase grup Piala ASEAN 2024 meskipun masih ada beberapa masalah terkait kepastiannya bergabung. Saya baru saja berkomunikasi dengan Pratama Arhan dan dia bisa bergabung pada tanggal 1 Desember. Asnawi akan bergabung setelah pertandingan terakhirnya pada 3 atau 4 Desember.
Untuk Marcelino, meskipun ada beberapa pemain yang cedera di Oxford, kemungkinan besar dia akan bergabung meskipun tanggal pastinya masih kami urus, kata Sumarji. Jumat 29/11/2024 di Bali United Training Center. Namun 3 nama lainnya yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner kemungkinan besar tidak bisa dilepas oleh klub mereka. Rafael Struijk hanya akan dilepas oleh Brisbane Roar jika timnas Indonesia berhasil menembus semifinal Piala ASEAN 2024. Sementara Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak akan dilepas oleh klub mereka pada turnamen ini. Dengan situasi tersebut, Sintayong harus menyiapkan opsi taktik baru untuk timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN 2024 dengan banyaknya pemain muda yang mengisi skuad. Namun dengan kehadiran pemain abroad yang sudah dipastikan bergabung, harapan untuk tampil maksimal tetap tinggi.